Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 PGMI 4C yang beranggotakan Filza Atirah dan Muhammad Rizky ingin mencoba menjelaskan beberapa materi yang akan kami sampaikan melalui video ini, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian ataupun penonton bisa memahaminya. Oke, materi kami pada video kali ini yang berkaitan tentang persentil, ukuran variabilitas, rank, dan mean deviasi. Persentil yaitu skor atau titik ukuran tendensial sentral yang membagi data yang terkumpul ke dalam 100 jarak yang sama besar, yaitu 1 atau 100, sehingga ditemukan 99 skor yang membagi data ke dalam 100 jarak yang sama. Persentil dilambangkan dengan huruf P besar sama dengan P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya hingga sampai P99. Persentil pertama adalah sebuah nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi sehingga 1% dari keseluruhan data nilainya kurang dari nilai P1 dan 99%-nya memiliki nilai lebih dari nilai P1. Adapun manfaat persentil ini untuk mengetahui tempat atau kedudukan seseorang siswa dibanding dengan siswa-siswa lain sekelasnya. Setelah itu, persentil dimanfaatkan sebagai alat untuk menetapkan nilai batas kelulusan dalam sebuah tes atau seleksi. Untuk menghitung persentil data tunggal dapat menggunakan rumus persentil sama dengan nilai ke dikali n kurang 1 per 100. Sedangkan untuk menghitung persentil data kelompok dapat menggunakan rumus persentil ke sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali nilai persentil ke dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi. Nah, untuk contohnya yaitu contoh yang pertama yaitu untuk data tunggal. Pertanyaannya, tentukan letak P20 serta nilainya dari data berikut ini, yaitu 35, 40, 70, 80, 91, 50, 61, 25, dan 95. Nah, untuk menyelesaikan soal di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu persentil sama dengan nilai persentil keberapa dikali n kurang 1 per 100. Nah, terlebih dahulu itu diurutkan data dari yang terkecil, yaitu dari 15, 35, 40, 50, 61, 70, 80, 91, dan 95. Nah, tentukanlah letak persentil ke-20. Maka rumus yang digunakan yaitu persentil ke-20 sama dengan 20 nilai persentilnya dikali dengan 9 ditambah 1 per 100, yaitu dapat didapatkanlah nilai persentil yaitu 2. Kemudian untuk contoh mencari persentil data kelompok yaitu sebagai berikut. Ada data nilai dari 110 orang siswa, yaitu yang pertama 50 sampai 51 dengan frekuensi 6, 55 sampai 59 dengan frekuensi 17, 60 sampai 64 dengan frekuensi 29, 65 sampai 69 dengan frekuensi 20, 70 sampai 74 dengan frekuensi 28, 75 sampai 79 dengan frekuensi 6, dan 80 sampai 84 dengan frekuensi 4. Nah, untuk menyelesaikannya itu yang pertama dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu persentil ke sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali nilainya dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi. Nah, untuk penyelesaiannya itu n-nya adalah 110 nilai keseluruhannya. Kemudian tentukanlah letak persentil 55. Nah, untuk menyelesaikan yang pertama itu letak persentil 55 itu 55 per 100 dikali 100 tambah 1, yaitu 55 per 100 dikali 111 sama dengan 61,5.
yang terletak pada kelas ketiga, yaitu 60 sampai 64. Kemudian tepi bawahnya itu 64,5, panjang kelasnya 5. Frekuensi kumulatifnya itu 52. Nah, masukkan ke rumus, yaitu frekuensi 355 sama dengan 64,5 ditambah 5 dikali 60,5 dikurang 52 per 20, dan hasilnya itu 66,125. Jadi nilai persentilnya itu nilai persentil dari 110 data siswa, 110 nilai siswa adalah 66,125. Selanjutnya, mean deviasi atau simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata biasanya mempergunakan rata-rata hitung atau median sebagai dasar pengukurannya. Simpangan rata-rata dihitung dengan jalan menjumlahkan simpangan masing-masing nilai variabel dengan nilai rata-ratanya atau median dan kemudian membaginya dengan jumlah seluruh variabel tanpa memperhatikan tanda jabar. Artinya simpangan itu harus dirata-ratakan seolah-olah kesemuanya itu adalah positif. Nah, adapun karakteristik utama dari simpangan rata-rata, yang pertama, simpangan rata-rata didasarkan pada setiap nilai di dalam data. Yang kedua, simpangan rata-rata dihitung dari sebuah rata-rata. Selanjutnya, simpangan rata-rata merupakan rata-rata hitung dari nilai-nilai simpangan yang mutlak. Untuk mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal, yaitu simpangan rata-rata sama dengan sigma mutlak nilai X dikurang X bar atau X rata-rata per N. Sedangkan untuk data kelompoknya itu simpangan rata-rata sama dengan sigma F nilai mutlak dari X kurang X bar per sigma F. Untuk contoh dari simpangan rata-rata data tunggal, yaitu jumlah penjualan cappuccino di kantin Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Itu dapat menggunakan rumus yang tadi, yaitu simpangan rata-rata sama dengan sigma mutlak dari X kurang X bar dikurang N. Nilai dari mutlak X kurang X barnya itu 12, N-nya itu ada 5, yaitu 103, 97, 101, 106, dan 103. Maka 12 dibagi 5 dapatlah nilainya 2,4. Kemudian untuk data kelompoknya itu contohnya itu seorang pengguna sepeda motor melakukan pencatatan mengenai jumlah pemakaian bahan bakar selama 6 minggu berturut-turut, yaitu sebagai berikut. Minggu pertama itu 7 liter, minggu kedua 8,5 liter, minggu ketiganya 6,75 liter, kemudian minggu keempatnya 7,25 liter, minggu kelima 7,50 liter, dan minggu terakhir itu minggu keenam 7,25 liter. Maka tentukan rata-rata dari pemakaian bahan bakar tersebut. Nah, untuk penyelesaian itu dengan rumus sigma sama dengan sigma nilai mutlak X kurang X bar, maka didapatlah hasilnya 0,417 liter. Selanjutnya, rank merupakan salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara nilai yang terendah hingga yang tertinggi. Rank dapat dihitung dengan rumus R rank atau jangkauan sama dengan H itu artinya nilai yang tertinggi kurang L itu maksudnya nilai yang terendah. Jadi R sama dengan H kurang L. Oke, sekarang kita masuk contoh soal rank. Perhatikan di video. Berikut data per hari dari salesman Chef Dharma Jaya di Malang dan Surabaya. Tentukan jangkauan atau rank dari nilai penjualan dua kota tersebut. Nah, penonton ataupun teman-teman bisa memperhatikan tabel yang ada di video. Di tabel ini ada kota Surabaya dan Malang.
dengan memperhatikan rumus yang saya sebutkan tadi, di Surabaya ini ada nilai yang tertinggi itu 2.200.000 dan yang terendah yaitu 900. Begitu juga di Kota Malang, kita perhatikan nilai tertinggi itu ada 1.700.000 dan yang terendah itu ada 1.300.000. Oke, jika sudah memperhatikan tabel, kita masukkan ke dalam rumus. Jangkauan rank penjualan SEP Dharma Jaya di Surabaya dan Malang adalah Surabaya nilai tertinggi 2.200.000 kurang dari nilai yang terendah yaitu 900 sama dengan 1.300.000. Sedangkan di Kota Malang itu nilai tertinggi 1.700.000 kurang nilai terendah yaitu 1.300.000 sama dengan 400. Nah, berdasarkan data rank diketahui bahwa penjualan di Surabaya memiliki variabilitas lebih tinggi dibandingkan di Kota Malang. Selanjutnya, ukuran variabilitas. Variabilitas merupakan kondisi di mana sekumpulan skor sama atau tidak. Jika sekumpulan skor itu sama, maka distribusi tersebut tidak mempunyai variabilitas. Besar kecilnya variabilitas merupakan gambaran tentang penyebaran distribusi. Kegunaan variabilitas. Variabilitas memberikan indikasi bagaimana tingkat akurasi rata-rata dalam menjelaskan distribusi. Jika variabilitas kecil kemudian seluruh skor mengumpul dan setiap skor mendekat rata-rata, maka rata-rata sampel representatif untuk seluruh distribusi skor. Sebaliknya, jika variabilitas besar, maka skor terbesar dan tidak mendekati harga rata-rata, sehingga rata-rata sampel tidak representatif untuk seluruh distribusi skor. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahpahaman, baik itu dari kami menjelaskan atau menyampaikan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.